Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 2 video aku. Part satunya nonton di sini ya. Jangan lupa nonton part 1 dulu, baru nanti ke part 2, oke? Jadi di video ini memang aku khusus menceritakan tentang perjalanan aku dari Jakarta ke Maroko. Nah, tapi dibagi jadi 2 part. Nah, part pertama itu saat aku proses di Jakarta, dan nanti untuk part kedua isinya gimana aku di perjalanan ya, gimana transit di Turki sampai ke Maroko. Tonton terus, makasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, share juga ke teman-teman kalian buat mereka yang pengen jalan-jalan ke luar negeri di masa pandemi corona ya, oke? Oke, jadi di part pertama aku udah menjelaskan apa aja yang kalian butuhkan saat kalian keluar negeri. Jadi nggak lupa hasil swab negatif corona, terus tiketnya juga jangan lupa, terus tentang penukaran uang asing juga, terus juga tentang info apakah negara tujuan kalian itu buka atau enggak gitu. Tiap negara berbeda syarat, berbeda peraturan ya. Jadi ada yang sudah buka untuk umum, ada yang belum gitu. Nah, di part kedua ini nanti akan aku ceritakan apa yang terjadi saat di Turki, apa yang terjadi saat di Maroko, kayak gitu. Nah, buat kalian yang pengen keluar negeri, jangan lupa untuk selalu bawa masker. Masker itu bawanya jangan pelit-pelit ya, maksudnya bawa itu yang banyak gitu, karena setiap 4 jam sekali kalau bisa maskernya diganti gitu. Jangan lupa juga bawa hand sanitizer, kemudian pakai baju lengan panjang, kayak gitu sih, memprotek diri sendiri, terus jaga jarak juga gitu, memprotek diri sendiri, karena kita nggak tahu ya siapa yang membawa virus gitu kan, kita juga nggak pengen kan ketularan gitu. Nah, jadi buat kalian stay safe ya. Tapi saran aku buat kalian ya, mending di rumah aja, nggak usah kemana-mana kalau emang nggak penting-penting banget. Ini aku keluar negeri karena memang aku mau proses pernikahan gitu, jadi emang aku harus pergi. Dengan semua syarat-syaratku juga udah lengkap, udah memenuhi, jadi aku bisa pergi. Kalian di rumah aja, biar aku aja yang jalan-jalan, oke? Jadi tonton terus video aku ya, biar kita jalan-jalannya bareng-bareng. Nah, akhirnya kita berangkat, dan nanti di ujung lorong saat masuk ke pesawat kita akan mendapatkan seperangkat alat kebersihan diri untuk di dalam pesawat. Apa saja dapatnya nanti aku jelaskan. Dan ini keadaan di dalam pesawat ya. Di situ ada LCD TV layar sentuh dengan pilihan banyak bahasa. Ada bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan lain-lain. Dan ini seperangkat alat kebersihan diri yang kita dapatkan, yang aku ceritakan sebelumnya. Apa aja yang kita dapat? Nah, jadi di situ ada masker. Jadi maskernya ada 4 buah masker. Tapi sebisa mungkin kalian juga harus bawa yang banyak ya maskernya, karena memang kita harus ganti 4 jam sekali. Terus itu ada antiseptic wipe 2 buah, dan ada hand sanitizer 1 buah. Jadi sebisa mungkin kita harus banyak-banyak membersihkan diri, karena nggak tahu ya siapa yang bawa virus gitu. Kita kan nggak mau terkena virusnya gitu. Jadi harus memprotek diri sendiri. Oke, jadi itu yang kita dapatkan, dan akhirnya sekarang kita siap-siap untuk berangkat. Sebelum berangkat itu di layar TV-nya akan ada panduan dengan menggunakan video. Jadi yang pertama itu dalam bahasa Turki, dan kemudian yang kedua dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ini menu-menu di layarnya. Jadi di situ ada film, ada news, ada bisa dengerin Quran juga, bisa dengerin musik, ada TV show, ada book audio, dan lain-lain. Kemudian ini pilihan filmnya, dan lumayan banyak banget sih. Jadi lumayan lah buat 13 jam lebih perjalanan dari Jakarta ke Turki. Ekspektasinya nonton film sepanjang perjalanan, tapi ternyata sepanjang perjalanan tidur, karena perbedaan jam antara Indonesia dan Turki itu 4 jam lumayan, jadi sepanjang perjalanan malam terus.
Ini makanan-makanan yang kita dapatkan dari pesawat. Itu ada roti, kemudian ada jus kemasan, kemudian ada air mineral, dan dapat cupcake juga sambil nonton film pastinya. Ini seru banget sih. Nah, ini saat pesawat mau landing, jadi masih gelap ya. Padahal ini di Indonesia udah sekitar jam 9 pagi, tapi di Turki masih jam 5 dan itu masih gelap banget. Belum subuh. Dan akhirnya kita sampai di Turki untuk transit selama 2 jam. Aku ketemu dengan orang Indonesia juga. Dia mau menikah dengan orang Mesir, dengan orang Kairo. Jadi kita kenalan di sana, lumayan lah buat nambah-nambah temen. Aku ke situ ya. Thank you. Bye. Bu, mari. Kita sekarang di Turki, guys. Oke. Ke A5. Nanti jam berapa ya ininya? 6.55. Tapi ini udah mulai buka. A2, 3, 4. Dan akhirnya kita berangkat, dan akhirnya juga kita melihat matahari di Turki karena di situ udah jam 8 pagi, sedangkan di Jakarta itu udah jam 12 siang. Jam 8 pagi mataharinya baru keluar karena subuhnya agak terlambat gitu. Perjalanan kita dari Turki ke Maroko sekitar 5 jam perjalanan, dan jamnya mundur lagi 2 jam. Jadi aku sampai di Maroko itu jam 11 siang dan di Indonesia udah jam 5 sore. Bayangkan aku berangkat dari Jakarta jam 9 malam, sampai di Maroko masih jam 11, padahal di Indonesia udah jam 5 sore. Jadi jalan tuh kayak mundur gitu perjalanannya, dan gelap terus gitu. Ini perjalanan terpanjang aku sih, karena memang sebelumnya aku belum pernah naik pesawat jauh ya, mungkin cuma dari Surabaya ke Kalimantan, Surabaya ke Jakarta, cuma gitu-gitu aja. Dan aku belum pernah ke luar negeri sebelumnya. Ini baru pertama kalinya aku ke luar negeri, dan langsung jauh banget. Buat aku Maroko jauh banget sih. Jadi kalau di peta dunia, di globe, itu Indonesia di barat dan Maroko di ujung timur. Sepanjang perjalanan dari Turki Maroko, aku nggak ngapa-ngapain sih, cuma tidur aja karena capek banget gitu. Tidur itu kayak sampai bosen, sampai capek banget, sampai sakit semua. Pengen tidur karena sakit semua, tapi capek gitu. Udah pokoknya perjalanan ini bener-bener menguras emosi aku, bener-bener kayak capek banget selama perjalanan. Dan akhirnya kita sampai di Maroko, dan di imigrasi nggak terlalu banyak ditanyain sih, cuma ditanyain berkas-berkas yang udah kita siapkan sebelumnya, kayak hotel reservasi, terus swab negatif, terus formulir yang kita isi di Onda, udah cuma itu aja. Dan akhirnya ini dia Maroko. Nggak terlalu banyak hijau-hijauan kayak di Indonesia sih, ya agak sedikit coklat. Itu pohon-pohon yang terlihat itu hanya ada pohon argan. Jadi segitu dulu ya video untuk part 2-nya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kalian tanyakan aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Terima kasih buat semuanya. Tungguin video-video aku selanjutnya ya. Nanti aku bakal ceritain syarat-syarat menikah dengan warga negara Maroko, dengan pernikahan di Maroko, karena kebanyakan orang-orang bercerita tentang syarat-syarat pernikahan dengan warga negara asing di Indonesia. Tapi kalau aku, karena aku nikahnya di Maroko, nanti aku ceritain gimana prosesnya karena berbeda. Tonton terus ya. Makasih.